Nah, upami hubunganana dengan Sulanjana. Nah, kemarin kan ketika dilakukan sempat menyinggung Sulanjana dan sapi apa? Sapi Gunalan. Nah, itu ya. maksudnya apa itu, Pak? Ya. Gimana kurang Ya lebih? gini ya. Ya. Secara singkat, Bapak itu pernah sumbernya adalah dari Wawacan Sulanjana. Wawacan Sulanjana. Nah, ceritanya singkatnya gini. Raja Tribuana dulu ada kerajaan Tribuana, maksudnya Tri itu tiga alam, alam kedewaan, alam manusia, alam hewan. Nah, yang megang kerajaan tersebut adalah Sang Hyang Batara Guru. Batara Guru dina wayang aya wayang kulitnya, wayang kulit wayang golek aya. Batara Guru yang bertangan 4. Nah, sang raja ingin bikin keraton, sehingga istilahnya warga masyarakat termasuk dewa, termasuk ya manusia, termasuk hewan dikumpulkan sepakat untuk membangun keraton. Gotong royong ya, gotong royong. Di antara sekian banyak ada salah satu dewa Antak yang wujudnya ular, naga Antak. Ada kan naga di cerita wayang golek juga ada ya, naga Antak. Naga Antak itu ular, sedangkan harus ya istilahnya menyampaikan bahan berupa batu. Perlu itu mengumpulkan batu kalau gimana caranya? Nah, dia tuh ya unjukkan ke sang raja sambil nangis, ya sambil nangis. Jadi mencekik kasar mah nggak sanggup. Sampaikan dia nangis meneteskan 3 tetesan air mata. Dewa yang berupa ular itu teh. Iya. Nah, dari air mata tersebut begitu jatuh ke bumi, bentuknya berubah menjadi telur. 3 telur. Nah, kemudian Raja Sang Hyang Guru ya istilahnya merintahkan kepada naga Antak, udah ini kalau bahasa Jawanya kondi angremi ya. Iya gitu. Dirawat dijaga. Itu dirawat dijaga. Nah, silakan pulang. Di jalan bertemu dengan gagak lumayung, burung gagak. Ya entah bagaimana dalam ceritanya Bu Gagak itu nanya. Lantas si naga Antak nggak menyahut karena mulutnya penuh dengan 3 telur tersebut. Bisa jawab lah. Jatuh. Sampaikan di cakar itu ini jatuh 2 Telurnya teh. Iya. Konon ceritanya jadi yang satu jadi Buduk Basuh, yang satu jadi Sangkala Buat. Buduk Basuh itu wujudnya katanya manusia tapi berbadan anjing. Buduk Basuh. Kalau Sangkala Buat itu wujudnya buta. Gitu. Nah, jadi tinggal satu. Yang satu ya istilahnya dirami. Nah, menetas bukan menetasnya jadi ular, menetasnya putri. Jadi manusia wujudnya manusia. Ya, manusia cantik jelita katanya. Lantas ya unjukkan ke Batara Guru, Sang Hyang Guru. Silahkan dirawat. Ya dirawat biasa ditetehi ku Dewi Uma anu ngarawat teh Dewi Uma. Nah, pendeknya cerita si bayi itu gak dewasa karena kecantikannya di hati Sang Hyang Batara Guru
si putri itu. Putri Dewanta itu. Ya, dikasih nama itu Sang Hyang Sri. Sang Hyang Sri. Kalau dari sekarang mah Dewi Padi. Dewi Sri. Ya, Dewi Sri. Nah, Sang Hyang Sri. Nah, Batara Guru takut ketahuan kan oleh para dewa yang lain ya. Jadi dia ngambil, ya istilahnya ngambil inisiatif agar si Dewi Sri itu minta ke Naga Anta, minta diambilin buah holdi, ada hubungannya dengan buah holdi. Nah, adanya kan buah holdi katanya di surga. Ya itu cerita Nabi Adam gitu. Asalnya ya cerita Nabi Adam ya. Ada kaitannya gitu. Nah setelah itu mau adanya di surga, jadi Batara Guru dirahasiakan. Jadi dia hanya ngambil sarekal lah gitu. Akhirnya bagaimana si Dewi Sri itu, Sang Hyang Sri itu jatuh sakit sampai kan meninggal karena muncul ya tante, muncul sudah nama kagekeringan, hayang ada buah holdi kan. Saking pengennya itu. Ya saking pengennya, gitu, ngebet ya. Meninggal. Nah kemudian dimakamkan. Nah dari makam tersebut tumbuh padi, bambu ikat. Itu yang pokoknya 2. Nah dari situ dikasihkan ke Raja Galuh-Pakuan. Ya Galuh-Pakuan supaya ya istilahnya lah dirawat gitu. Nah disebar dari tadinya cuma satu pohon ya, kan bisa beratus-ratus. Akhirnya cerita pendeknya ya, kita singkatnya, Galuh-Pakuan sekarang makanan pokoknya ganti, bukannya kunyit, bukannya gandum, bukannya terigu, tapi udah punya padi. Berarti awal mula makan padi di situ ya Pak ya? Iya, asal mulanya padi itu di sana. Nah kemudian ada negara tetangga yang ingin padi itu, niat beli tapi oleh kerajaan Galuh ditolak. Dia merasa sakit hati, pulang. Di tengah perjalanan bertemu dengan raja hutan, raja hewan, yaitu seekor sapi gumarang namanya. Nah itu sapi gumarang itu rajanya semua hewan, termasuk singa, macan itu ini rajanya adalah sapi gumarang. Nah termasuk tadi si Buduk Basuh kan jadi anak buahnya sapi gumarang. Nah dia merasa sakit hatinya ya kan. Sang Hyang Sri mah ya Dewi Padi mah terus dimanja terus sampaikan sudah, apalagi sudah jadi padi ya, masih diperebutkan ya. Nah akhirnya si sapi gumarang itu istilahnya iba ke Buduk Basuh. Bukan ke Buduk Basuh, dari utusan dari kerajaan tetangga. Lupa lagi bapaknya namanya. Nah itu sepakat cek Sunda namakeun ku aing diruksak padi di Galuh-Pakuan. Kata sapi itu dia ku eta teh ku sapi ya sepakat itu pulang ke negerina.
mulai beraksi sapi Gumarang. Ya. Aksi pertama kan hewan tikus itu celeng kan balapan yang anak-anak, ya. Anak buahnya Dan rusak tuh padi. Nah, dirusak padi. Tuh tikus celeng itu ini. Nah, kemudian kan masyarakat Galuh ngeluh. Ya, sang yang guru ngutus Raden Sulanjana. Batara Guru ini. Batara Guru teh ngutus kan. Sulanjana. Raden Sulanjana, bahkan saudaranya ada dua, Mata Mendang, Mata Menir. Mantak dina pare aya menir kan, padi beras kan ada menir. Nah, kita tidinya eta teh. Mata Mendang, Mata Menir, Mata Mendang mah anu padi nu hapa uncek Sunda mah hapa heman. Jadi gabuk pisang teu nya. Padi mulus enggak gitu setengah-setengah. Hapa heman lah. Cek Sunda mah. Terus itu ya kan padi di sawah kabeh Rusak. putikus di eta rusak. Mutus eta dan Sulanjana gitu. Tuh salametkeun Galuh. Kuring di HP Sri Pohaci gitu. Tah tos gitu teh dibarengan Jung. Engke di ditu teh di Galuh teh aya Semar Badranaya, Lurah Semar Badranaya, terus anakna si Cepot di Sunda namanya Cepot Dewala Gareng, lamun dina di wayang kulit makan Petruk Gareng Bagong nyata eta lutus ta eta mah sina ngajaga si Pohaci ya padi. Lantas Sulanjana mah sina nyelamatkan eta padi supaya mulus kembali. Akhirnya genti hari Sulanjana beraksi entah dengan cara bagaimana si tikus si celeng itu bungkam semua. Bungkem. Ya bang nggak buka mulut. Nggak bisa ngerusak. Jadi gitu itu ya. bisa ngarusak. Marulang teh ya marulang dari hutan. Lapor ke Sapi Gumarang. Lapor teh meureunnan kitu nya no anu di ieu nya dikunci gitu mulut-mulutnya. Akhirnya sapi Gumarang berhasil deui ya. Di antarana satosna kitu. Nah, sapi Gumarang teh ngagayuh angin. Ngagayu angin. Barat barat angin Mengundang Ya. angin. Angin ya undang angin dilebuk angin terus aya anu upamana ngaduruk di kebun kan mungkin jadi kebakaran rame akhirnya nepikeun ka ngalentap ka padi anu geus subur deui itu ngalentap deui eta akhirnya semua padi di Galuh Pakuan hapa nggak ada yang berisi. Nah ya Batara Guru utus lagi Sulanjana tuh Galuh Pakuan ya gitu dengan kecerdikan dia dari seluruh kerajaan Galuh ada menemukan satu pohon yang masih utuh. Satu pohon padi yang masih utuh itu apa? Kemudian ada syaratan ganti malam esoknya orang Galuh Pakuan pada geger padi di sawah semuanya utuh. Kemudian ada yang geger lagi padi-padi yang disimpan di gudang-gudang kan itu juga hepe men Nggak jadi lah. gitu jadi bagus lagi nah akhirnya ya pendeknya cerita gini si sapi Gumarang sangat marah Karena gagal ya serba gagal gitu ya serba gagal akhirnya memutuskan semua diundang sampai hewan macan
petek dan sebagainya, semua hewan aja diundang. Ayo kita serang cenah ke Galuh Pakuan. Dia mengirimkan surat. Sapi Siapa? larangnya. Ya, saya pulang ke Galuh. Gitu. Diterima ku Raja Galuh. Ya, ku Raja Galuh diterima. Lantas di samping Raja Galuh kan ada yang mendampingi, yaitu Raden Sulanjana. Setelah itu masyarakatnya mencari nomor gotong royong. Jadi sebelum dia datang kita bikin siasat. Kalau sekarang mungkin bikin lobang, ranjau itu parit, ya parit dan sebagainya. Akhirnya besok siang dari hutan siap menyerang, sekeliling hutan sudah penuh oleh ranjau-ranjau buatan Raja Galuh. Sampaikan banyak macan, harimau, gajah, anu karari itu ya, tentaranya pada kejebak ya. Nah, turun ya Gumarang. Sapi Gumarangnya Ya, langsung turun tangan. Oke, turun tangan, nantang ke Raden Sulanjana. Duel itu Ya, duel. Adu kesaktian. Itu adu kesaktian. Gitu. Akhirnya ya setelah duel nggak ada yang kalah, Seimbang. terakhir Sapi Gumarang. Nih, siapa yang bisa mengangkat? Ya sapi mengangkat Gumarang, Sapi Gumarang ngangkat Sulanjana ya, Sulanjana suruh ngangkat sapi. Siapa yang bisa ngangkat itulah yang menang. Ya. Gitu. Ku Sulanjana diladeni. So, silahkan kamu dulu yang ngangkat saya. Sapi Gumarang kan udah Besar. punya keyakinan. Ku tanduk hijau jalan di bisa gitu, perhitungannya gitu kan. Ya akhirnya sampaikan 3 kali si Sulanjana tetap nagen, nggak terangkat. Ya kalau gitu, so sekarang tinggal kamu ngangkat saya. Tidak mungkin orang bisa ngangkat sapi yang tonan gitu. Gumarang. Nah akhirnya udah siap, mal ingkar janji, biasa disumpah lah, ingkar janji mal gitu. Lamun geus kaangkat, malahan cek Sapi Gumarang kalau sudah terangkat silahkan banting cenah. Silahkan banting. Saking percaya Ya, jadi percaya dirinya itu. Nah akhirnya enggak dengan tangan dua, bahkan katanya dengan tangan sebelah si sapi itu terangkat, diangkat udah di atas kepala. Nah banting jangan, foto buat taluk, nyerah itu ya. nyerah taluk. Sekarang gini, saya sanggup melihara, merawat padi Dewi Pohaci asal masyarakat Galuh ingat cenah ka saya, ka Sapi Gumarang, rek tandur apalagi rek panen si ingat nyambat cenah kadinya gitu. Ya pada waktu itu mah iya lain lagi kan sekarang mah da buana saanu nyambat ka Sapi Gumarang urang rek tandur malah ya kan gitu. Nah eta ceritana nya ayeuna sanes kitu teh Sapi Gumarang siap ngurus Dewi Pohaci, menyelamatkan Dewi Pohaci. Cuman masyarakat Galuh harus ingat ke saya gitu. Tos beres we peperangan itu ini model uncal mencek harimau anu terjerat ku tali itu dilepas-lepasin deh kembali ke hutan gitu. Nah hari tugasna Badar Raya Semar ya tadi kan Cina melihara tumbuh padi.
Itu ceritanya itu hubungannya dengan kalau dahulu itu kan bed itu mah kolot bapak benan lamun rek ngalap padi pasti nyawen bikin saung kecil terus bikin sajenan itu bong menyang dan sebagainya dahulu mah gitu. Tapi sekarang kan sudah owalan gitu mah tapi ya kecil-kecilan sekarang juga masih ada yang itu tuh buat sapi gumaran apa ceritanya? iya mohon izin Sapi ya gumaran biar nggak lupa gitu ya Wer. iya supaya padinya mulus gitu. Eta teh ayeuna mah kan teu aya. Sekarang udah nggak ada. Paling ayeuna ge aya keneh tapi model sembunyi obong menyang masih ada. Masih ada ya sedikit lah. Itu tabolo mah nyajen kerucakan dan sebagainya. Gitu. Baheula mah. Itu tuh hubungan Pasung dengan Rawa Piti kan kontrakannya masih nyambung. Kalau sapi gumaran di tepatnya sebelah mana Pak? Dari Sapi sini gumaran kilo dari sini. yang dekatnya bisa 1,5 kilo. Sekilo setengah. Segala setengah. Tapi naik muduna kebun karet. Situsnya berupa apa Pak? Itu mah jadi tebing batu. Tebing batu. Nah sekarang kerajaan apa pemakaman gitu tadi yang di situ tuh katanya kalau yang orang-orang sekitar dahulu mah di itu teh ada semacam relik sapi. Oh. Iya dina eta teh dina batu eta teh. Tapi dengan mungkin rusaknya Sering zaman ya. iya gitu. Jadi sekarang mah batu tebing gitu. kalau petilasan Sulanjana ada juga di sini Petilasan Sulanjana mah deket berupa eta mah mung sekitar makam mungkin. oh dimakamkan Petilasan. Aya makam Petilasan. gitu ya petilasanana. Eta mah deket nyati dieu ge setengah kilo sih tapi nanjak gula ke kontrak. Berarti itu termasuk legenda yang sudah turun temurun ya Iya. Pak ya. Iya. Eta Sulanjana mah dekat di dieu nya. Upami batu kasur mah bisa sampai paling jalan 10 meter. 10 meter Stop gini Pak apa ya di sana. kalau untuk sekarang akhir-akhir ini apakah pernah ada kejadian aneh ya tentang Sulanjana atau Sapi kumpul. dari Sulanjana begitu mungkin satu-satu yang di luar Kalau normal Sulanjana ya jadi memang sampai sekarang juga ada Tapi kuncena kayaknya ya aya kuncena gitu kan bapak mah dah beban sanes kuncen jadi tempat setan gitu. Nah keanehan mah anu hubungan jeung Sulanjana mah tidak tenten menyorok sebab itu kan yang membela masyarakat Galuh gitu yang membela yang kayak masyarakat sapi Galuh. itu Pak, dari Pak Lamun sapi mah nepi kain lagi aya keneh. masih ada yang aneh-aneh. Ya keanehan teh siapa yang memelihara sapi atau kerbau di sekitar itu tarang mulus lamun teu mati gering. Pernah ya terjadi tadi kebun kopinya paling ditun kapan lampingnya kaditunanya terus karawa pitik lembur eta rek kurban sapina wah minggat dikejar-kejar di sekitar sapi di sekitar gumaran, eta gitu model di dia tos aya ayeuna mah anu istilahna ngingu teu diganggu lamun urang ngingu sapi jalu istilahna digelutan berenang gitu nepi ka paehna. Lamun istilahna urang ngingu sapi bika kan berenang di gitulah istilahnya ku jalu itu mah teh bae ditu mah sekitar ieu mah ya sapi gumaran teu aya anu biasa etaeun sapi ternak
nernak sapi. dengan mulus lah ya. Iya. Mulus ya. Tah Sukses ya. upami kapal dieu ayeuna tos ngawitan model Cikadongdong ogeuna aya. Tapi sok aya keanehan. Tak pernah anu jajan yang ngingu sapi opat. Ngingu sapi opat. Eta nu hiji mu. Acur lupa. Atuh eling si sapi teh. Gitu. Lihat orang teh kaget ya. seperti anu rek nerekam. Si eta teh si sapi teh. Lari ka sawah. Abret-abretan lah teu pararugu gitu. Jarang-jarang sapi gitu ya. Iya. Tapi adina jajang mondokna rada lumayan. Duka dikumahakeun, disampeurkeun ku manehna kon nurut dituyun. Sapina teh. Eta lain sakali mo. Ngingu deui aya nu kitu, ngingu deui aya nu kitu. Gitu. Tah eta pami tina sapi mah. Itu mun Sulanjana mah teu daya mencolok sabab tadi nage istilahnya yang Membela. Cuman ada keistimewaanana pernah Santi agak suaban sampai gitunya kan mungkin si Pipana ada yang mempat itu ya ada datang empat kan kuai dibenerkeun kata santri itu kan itu kesumur gitu tuh pulang-pulang sampai udah mau maghrib gitu rame-rame lagi tidur di pinggir eta pinggir sumur itu Pak. pinggir sumur itu nah sakit itu cenah daya teh cenah keraton cenah ada putri ada wanita cantik saya diajak tidur di sana saur santri eta teh saur santri eta entak ayeuna Pak ndok pesantren eta nya sakumaha ieu naokenan tetep jadi ingatlah kadinya mah Sapi Gumarang. das Sulanjana jeung Sapi Gumarang mah cuman beda ieu gunung ieu lamping eta cai ieu gunung Beda bukit berarti kan cuma. beda bukit Gitu. gitu. hubungan tentang ini Pak Pasung dan Rawa Pitik gitu Pak. Kayaknya saurna teh ini lakbok yang dikenal lakbok Jembar teh disebut 4 kali pancer teh aya 5 tempat anu dikeramatkan ya gitu disebut buana panca tengah teh eta tengah-tengahna eta di Ya. karang tengah teh karang tengah ayeuna mah hanjaka kiarana geus di tebang Kali mana kan? pasung Pasung pun mah aya kiara aya keramat etunya eta kali mana anu termasuk 4 kali pancer teh 5 tempat teh batu kasurnya anu caket ya Pak ya oh di Padang teras Sulanjana nya ku Tapasagi ya kali mana eta panca tengah eta karang tengah ini ya Pak Bukan, itu kan lakbok buana panca tengah. iya nyala buana panca tengah teh eta kali mana teh caket iya lapang eta apa sing lapang ini hari ieu mah keramat anu di ieu mah di dieu lamun itu peninggalanna eta mah candi mah peninggalanna Arcana gitu aya tempat keramat nama di dieu di tengah kiaran di tempat nah ayeuna nu terasa ku orang sekitar itu santosna eta kiara ditebang belum pernah panen memuaskan belum pernah panen memuaskan kemudian banyak yang kehilangan dulu macam kalau anaknya sakit perut gidik-gidik karena kiara nyok cai rawa
di bawah di cager Cager. akhirnya mah loba nu kainan gitu. Terus editnya Pak. Iya, terus air dia nama. kearifan lokalnya punah. Iya, Air mujarab. air mujarab ya kan. Tapi nya kitu da agangnya ngebadungan kayaknya Bahasa terjadi Indonesia ya Pak, bahasa Indonesia. iya lagi terjadinya Penebangan. penebangan itu Mm-mm. akan memperhatikan yang pembawanya adalah ajangan anu Mm-mm. yang bapak tahu teh rahasianya Ini ini nggak usah disebutin Pak. 4 orang 4 orang. sekarang udah meninggal semua Mm-mm. padahal di bawah akan anu duaan deh banyak Umurnya itu ya Pak. Umurnya Masih muda-muda. masih muda Lalu udah lama penerbangan itu Pak, tahun berapa? sana ya 10 tahun kurang lebih lah sekitar itu maka terjadi banjir Sampai sekarang. sampai Itu diyakini pohon kiara dari dulu itu ya Pak ya? iya Itu petilasan apa Pak Kiara? itu mah ada tumbuh dengan sendirinya. Mm-mm. Terus yang dulu pernah entang tangan jangan ditebang karena ada dua pohon, ada kiara yang agak kecil ada yang besar sekali. Tangan ada kecil mah Pak Sirun mantan kepala desa Kertajaya Mm-mm. sebelum ke timur kan dari timur gawatnya Mm-mm. sebelum ke timur dia pamitan dulu buat titibangsa nanam pohon kiara gitu. Alhamdulillah kan dari sakompi mana nanangan duaan anu pulang gitu maka teman-teman titibangsa saya ke timur